bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Rabu 23 Maret 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan para suster dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominic PRR dengan tema Belajar dari Sosok Anak Kecil. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Kamila PRR. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, berikanlah kami hati yang tulus, penuh cinta untuk menerima, mengasihi mereka yang kecil, terlebih anak-anak yang Engkau percayakan pada kami. Buatlah kami menjadi orang dewasa yang berani untuk belajar dari anak-anak kecil yang adalah sumber kebahagiaan dan berkat bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Belajar dari sosok anak kecil. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil yang baru saja kita dengar tadi mengisahkan tentang Yesus memberkati anak-anak. Ketika orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus untuk dijamah dan diberkati oleh Yesus, tetapi murid-murid memarahi orang-orang itu. Dan ketika melihat hal itu, Yesus marah kepada murid-muridnya dengan berkata, "Jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan Allah." Yesus tahu bahwa Bapa di surga sangat mengasihi anak kecil, seperti kasihnya juga kepada orang dewasa. Anak-anak pun memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus adalah satu dosa. Yesus sangat mengasihi anak-anak karena anak-anak melambangkan kepolosan, keterus-terangan, dan kebergantungan. Dengan demikian, orang-orang yang seperti anak kecil inilah yang dekat dengan kerajaan Allah. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan, merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan Yesus juga mengatakan kepada kita bahwa barang siapa yang tidak menerima anak kecil seperti ini, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita terkadang memandang rendah anak kecil. Kita beranggapan bahwa anak kecil tidak tahu apa-apa. Anak kecil adalah anak yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa ataupun tidak ada artinya. Banyak kenyataan yang kita temukan di mana banyak anak-anak yang ditelantarkan, dibuang, ditolak karena kehadirannya tidak diharapkan. Dan orang-orang yang menolak kehadiran anak kecil, tentu ia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Namun sebaliknya, kadang kita juga melihat atau mendengar bahwa begitu banyak orang yang merindukan kehadiran anak kecil, terlebih keluarga-keluarga muda yang baru memulai berumah tangga. Mereka tentu sangat merindukan kehadiran anak kecil di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kita juga tahu bahwa begitu banyak orang baik yang memiliki hati yang penuh cinta dan kasih, memperhatikan anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak gelandangan, anak-anak yatim piatu, dengan menampung mereka dalam panti asuhan. Dan dalam panti asuhan itu mereka mencurahkan segala cinta kasih mereka, perhatian mereka, dengan menjaga, melindungi, memberikan cinta, dan juga pendidikan yang layak bagi anak-anak. Tentu orang seperti inilah yang akan masuk dalam kerajaan Allah dan tentu tidak jauh dari kerajaan Allah. Dalam kehidupan, sadar atau tidak, seorang anak kecil memberikan kita pelajaran yang sangat berarti. Sikap kepolosan, kejujuran, apa adanya yang dimiliki oleh anak kecil mengajarkan kepada kita untuk hidup jujur dan polos, dan tentu tanpa kepalsuan di hadapan Allah. Sikap kebergantungan anak kecil kepada orang dewasa juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan tentu tidak mengandalkan kekuatan pribadi kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, anak-anak adalah titipan Tuhan. Anak-anak merupakan berkat dari Tuhan. Maka janganlah kita menolak mereka, namun kita menyambut mereka dan mendidik, membesarkan, dan memberikan cinta serta perhatian kepada mereka. Para sahabat yang terkasih, menjadi kecil dalam hidup tentu bukan membuat kita tidak berarti sama sekali.
Menjadi polos dan jujur bukan berarti kita akan dijauhkan. Layaknya seorang anak kecil, kita selalu dan setia bergantung pada Allah dan bukan mengandalkan kehebatan dan kekuatan kita. Karena dari yang kecil akan menjadi besar. Dengan sikap kerendahan hati, kejujuran, kepolosan, dan kebergantungan kepada Allah, maka kita kelak akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan kita adalah orang-orang yang beruntung karena tidak jauh dari kerajaan Allah. Banyak anak kecil di sekitar kita. Mari kita mendekati, menerima mereka, memberikan kasih sayang, cinta, dan perhatian. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyiapkan hati, batin kita untuk mengungkapkan doa permohonan kita. Bagi anak-anak di seluruh dunia, ya Bapa, berkatilah anak-anak kami, semoga mereka senantiasa tumbuh dalam iman akan Dikau, dan penuhilah mereka dengan kasih sayang yang Engkau berikan melalui kedua orang tua dan sanak keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi anak-anak yatim piatu dan yang diterlantarkan. Kami mohon, kuatkanlah mereka dan kirimkanlah orang-orang baik yang mau menerima mereka, menjaga, mengasihi, dan melindungi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang sakit, semoga Engkau senantiasa hadir, menguatkan mereka, menjamah mereka sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita, baik secara bersama maupun pribadi, dengan berdoa doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Rina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini.
Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.